Iya boleh Bu Ivan dulu. Oke, di sini saya akan praktek coaching bersama Bu Bunga. Saya sebagai coach, sedangkan Bu Bunga sebagai coaching. Langsung saja dimulai, nggih. Selamat malam, Bu Bunga. Selamat malam Bu Ivan. Bagaimana kabarnya, Bu Bunga? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Oke, Bu Bunga. Kita sudah sepakat bahwa malam ini kita akan melaksanakan coaching. Jadi kita bisa langsung saja, nggih, Bu Bunga, nggih. Oke boleh, monggo silakan Ibu. Silakan dimulai. Nggih. Sebelum kita mulai, Bu Bunga, bagaimana perasaan Bu Bunga pada malam ini? Lumayan dak-dikduk. Lumayan dak-dikduk nggih, Bu Bunga, nggih. Iya, Oke, lumayan. kira-kira apa ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau ingin Ibu fokuskan dulu? Sepertinya sudah bisa dimulai saja insya Allah Bu. Oke, Bu Bunga. Terima kasih sebelumnya Bu Bunga karena Bu Bunga eh, sudah bersedia untuk melaksanakan coaching bersama saya. Nah, Bu Bunga, kira-kira apakah ada hal yang mengganjal atau hal yang menjadi masalah pada diri Bu Bunga? Sepertinya jujur ada Bu. Kadang itu saya merasa tegang uh, menghadapi tantangan di pekerjaan yang buat saya itu bingung mencari solusi yang efektif itu apa Bu. Oke, uh, oke, bagus sekali Bu Bunga sudah menyampaikan apa yang membuat Bu Bunga terhambat menjadi masalah Bu Bunga secara jujur kepada saya. Saya sangat menghargai hal itu. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita jadikan percakapan kita ini menjadi hal yang nanti bisa kita gunakan bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang Bu Bunga hadapi. Apakah ada hal lain Bu Bunga yang ingin disampaikan selain itu? Ada Bu Ivon, tapi mungkin lebih di akhir sesi saja. Oke, oke berarti kita langsung saja nggih Bu Bunga nggih. Oke, boleh, monggo Ibu. Siap. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, nah saya ingin tahu dulu kira-kira apa tujuan dari Bu Bunga dalam percakapan kita kali ini. Nah, saya itu ingin sebenarnya meningkatkan kemampuan apa ya, presentasi, berani meningkatkan percaya diri di depan umum Bu ya. Saya tuh kadang merasa tegang, kurang percaya diri ketika saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi di depan umum, apalagi di depan orang yang kurang saya kenal, seperti itu Bu. Ya, baik Bu Bunga, saya memahami apa yang Bu Bunga sampaikan. Lalu tujuan akhir dari percakapan kita ini Bu Bunga ingin diri Bu Bunga seperti apa? Eh, Intinya saya ingin bisa berpresentasi di depan umum itu lebih percaya diri dan membuat audien itu lebih berkesan dengan materi presentasi yang akan saya sampaikan seperti itu. Kadang ketakutan itu mulai muncul ketika saya akan melakukan pemaparan materi gitu, Bu. Oke, bagus sekali Bu Bunga. Untuk ukuran keberhasilan yang Bu Bunga inginkan, kira-kira apakah bisa dijelaskan lebih detail Bu Bunga? Mungkin saya ingin bisa presentasi dengan lancar, Bu, tanpa merasa gugup atau kurang percaya diri. Saya juga ingin mendapatkan feedback yang positif dari audien nanti, Bu. Baiklah Bu Bunga, memang
berdiri di depan umum, di depan banyak orang, kemudian kita masih harus menyampaikan suatu materi yang penting, itu menjadi hal yang tidaklah mudah. Kita memerlukan keberanian lebih Bu Bunga. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam berpresentasi? Bunga merasa gugup dan lain sebagainya. Ketika saya merasa gugup itu, kekurangannya tuh saya kadang sering lupa Bu sama materi yang akan saya sampaikan. Itu kendala saya. Saya berani ketika itu tampil bernyanyi, tapi untuk memaparkan materi di depan umum itu kadang rasa gugup, rasa takut itu membuat saya itu lupa saya mau presentasi apa gitu Bu. Jadi keringat dingin seperti itu. Oke, oke. Saya memahami yang Bu Bunga rasakan. Pada saat hal itu semua terjadi, Bu Bunga, bagaimana Ibu dalam mengatasi situasi tersebut? Cara mengatasi ya, mungkin rasa takut yang tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien yang membuat saya gugup itu kan kadang membuat saya tertekan ya Bu ya. Jadi biasanya itu saya akan lebih sejenak untuk diam agar lebih rileks. Namun gemeter atau deg-degan itu kan masih belum bisa hilang sepenuhnya Bu. Jadi saya lebih menenangkan diri nanti akan tidak lebih parah ketika saya presentasi. Lalu saya mensiasati dengan selalu membawa teks ketika saya presentasi agar tidak lupa seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Bunga. Yang Bu Bunga lakukan itu sebenarnya sudah sangat membantu. Terbukti ketika Bu Bunga menarik nafas, Bu Bunga menjadi lebih rileks, kemudian Bu Bunga juga membawa teks agar Bu Bunga tidak lupa itu tadi. Nah, kemudian apakah ada hal lain Bu Bunga selain yang Bu Bunga lakukan, selain menarik nafas, selain membawa teks itu tadi, apakah ada hal lain yang dilakukan Bu Bunga? Tidak ada Bu, hanya sekarang mungkin saya lebih sering sering atau cenderung menolak ketika meminta untuk dijadikan sebagai pemateri karena takut mengecewakan seperti itu Bu. Bu Bunga takut mengecewakan orang-orang yang telah memilih Bu Bunga untuk menjadi pemateri. Oke. Nah, Bu Bunga, itu semua hal yang wajar. Bu Bunga. Kan seorang profesional pun ketika mereka harus tampil pasti juga merasa gugup. Hanya saja kadar gugup setiap orang itu sehingga hal yang dirasakan itu suatu yang wajar. Tuh. Benar Bu. Saya itu senang Bu Ivon itu membimbing saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya lebih merenung ya Bu ya. Kemudian saya mampu membuka ruang untuk bagaimana menyusun pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang saya hadapi saat ini. Saya juga merasa didengarkan dan didukung untuk uh, saya dapat mencari solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah jika Bu Bunga merasa seperti itu. Kita akan bersama-sama Bu Bunga mencari solusi atas hambatan yang telah dirasakan Bu Bunga selama ini. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan dari cerita yang sudah Bu Bunga ceritakan tadi? Mungkin saya ingin lebih percaya diri, Bu ya, dan lebih terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan dengan Bu Ivon ini saya bisa mencapainya, Bu. Baik Bu Bunga, dengan semangat dari Bu Bunga, saya pun juga yakin pasti masalah yang sedang Bu Bunga hadapi ini akan segera terselesaikan. Setelah kita berbincang tadi, Bu Bunga, kira-kira apakah sudah terbayang rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu Bunga? Mungkin saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik lagi, kemudian
saya juga akan berlatih berbicara di depan cermin dan mencari feedback dari teman-teman. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, bagus Bu Bunga. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana itu tadi, Bu Bunga? Prioritas saya yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya, sehingga saya bisa lebih percaya diri, Bu. Oke, bagus sekali Bu Bunga. Nah, apa strategi yang Ibu gunakan untuk dapat mencapai tujuan akhir presentasi, bayangan presentasi indah yang Bu Bunga inginkan itu tadi? Mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, menggunakan slide presentasi yang menarik dengan editing yang lebih menarik, kemudian akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh yang lebih menarik, sehingga audiens itu uh, berkesan dengan materi saya. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, Bu. Oke, bagus sekali Bu Bunga. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Rencana yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih baik dan lebih efektif. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari rencana yang buat itu tadi, Bu? Mungkin dalam 1 minggu ini saya akan berlatih presentasi depan cermin itu, Bu. Lalu saya akan mencoba menjadi pemateri singkat pada kegiatan rapat guru mungkin karena skalanya kan masih kecil. Jadi saya bisa melihat bagaimana potensi diri saya, bagaimana kemampuan saya ketika berbicara di depan umum seperti itu. Bagus sekali Bu Bunga. Sudah hebat sekali rencana yang Bu Bunga buat itu tadi dan saya sangat mendukung hal itu. Nah, apa komitmen Bu Bunga terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik lagi, berlatih presentasi lebih baik lagi di depan cermin dalam skala kecil, kemudian dituangkan ke skala besar, kemudian mencari feedback positif dari teman-teman atau mentor untuk membantu meningkatkan potensi diri saya dalam presentasi seperti itu. Oke. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu tadi? Mungkin saya akan minta bantuan teman atau mentor untuk memperbaiki feedback dan membantu saya dalam berlatih dalam presentasi, Bu. Saya percaya Oh, bahwa dukungan teman-teman itu akan menjadi pendorong motivasi yang kuat sebagai pemantik perbaikan dalam diri saya. oke, jadi Ibu akan meminta bantuan teman dan rekan sekolah nggih, untuk menjadi mentor, untuk memberikan feedback. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari percakapan yang kita lakukan ini, Bu Bunga? Tindak lanjutnya saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum agar saya tidak gugup. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu Ivon, tapi juga sebuah perjalanan yang harus saya lanjutkan menuju bagaimana cara diri saya mengembangkan diri saya dalam berkomunikasi secara efektif. Setelah saya mencoba untuk menjadi pemateri di sekolah, saya akan menemui Bu Ivon lagi untuk menyampaikan apa yang akan saya rasakan nanti. Oke, baik Bu Bunga. Semoga yang sudah Ibu Bunga rencanakan itu tadi dapat tercapai dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan Ibu. Saya yakin Bu Bunga pasti bisa dengan rencana yang sudah mendetail itu tadi dan luar biasa Bu Bunga. Dengan semangat Bu Bunga pasti masalah yang Bu Bunga hadapi ini akan segera terselesaikan. Dan saya
sudah tidak sabar menunggu nanti ketika kita bertemu lagi dan berbincang lagi, Bunga. Baik, terima kasih banyak Bu Ivon sudah membantu saya. Sangat luar biasa sekali Bu Ivon mampu memberikan saya kekuatan lagi untuk dapat berani tampil depan umum. Terima kasih ya Bu Ivon. Oke, sama-sama Bu Bunga. Saya juga terima kasih karena Bu Bunga percaya kepada saya untuk membantu Bu Bunga dalam mencari solusi bersama-sama. Baik Bu Bunga, sudah selesai nggih coaching malam ini. Terima kasih atas waktunya Bu Bunga. Oke, sami-sami Bu. Oke, baik. Kita mulai saja ya Bu Ivon. Coaching Oke, yang kedua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ivon. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Bunga. Bu Ivon gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa Bu Bunga, saya sehat. Bagaimana dengan Bu Bunga? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Bu Ivon mohon izin ya, hari ini kita akan ngobrol mungkin membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Apakah Bu Ivon berkenan? Ya, tidak apa-apa Bu Bunga, santai saja. Oke, Bu Ivon boleh saya bertanya. Saya lihat akhir-akhir ini tuh saya perhatikan Ibu itu terlihat murung, kurang bersemangat. Kira-kira ada apa ya Bu? Oke, terima kasih sebelumnya Bu Bunga sudah perhatian dengan saya. Nah, eh, saya itu sebenarnya memang sedang membutuhkan orang yang ingin saya ajak bicara gitu. Ingin saya ajak berbagi curhat tentang permasalahan yang sedang saya hadapi dan ya alhamdulillah Bu Bunga mau membantu saya gitu. Iya, baik Ibu. Jadi, apa ini yang bisa saya bantu, Bu Ivon? Hmm, saya itu ingin mendapatkan solusi sederhana gitu Bu Bunga dari masalah yang saya hadapi gitu. Selain solusi, terus kira-kira apa lagi nggih, Bu? Saya tuh bingung Bu. Eh, apa ya? Saya tuh bingung sebenarnya ini itu masalah atau bukan gitu loh. Saya pun juga pokoknya kayaknya itu agak ruwet gitu loh Bu. Apa ini karena saya yang terlalu sentimental atau memang semua orang juga akan merasakan hal yang sama seperti saya ketika menghadapi hal ini. Baik, Ibu. Mungkin Ibu bisa coba ceritakan ke saya, kira-kira yang Ibu rasakan itu apa saat ini? Jadi saya itu merasa tidak nyaman dengan satu guru di sekolahku. Kebetulan guru itu senior. Eh, Kenapa, Bu? Kenapa Bu Ivon itu merasa tidak nyaman dengan guru senior itu, Bu? Enggak, jadi akhir-akhir ini tuh saya kurang fokus Bu dan merasa tidak nyaman berada di sekolah karena ada satu guru senior itu yang saya merasa disindir gitu loh Bu dengan guru senior ini. Dan sindirannya itu kayak mengena di hati. Menyindir ya, Bu. Eee, Bisa tidak kira-kira Ibu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ibu alami sekarang? Kenapa sampai Ibu berpikir bahwa beliau itu menyindir jenengan? Jadi begini Bu, di sekolah saya itu ada program kayak kursus bahasa Inggris gitu loh Bu, English course gitu. Nah itu ditujukan untuk bapak ibu guru semuanya, termasuk guru muda, guru senior, pokoknya semua termasuk kepala sekolah juga. Nah kebetulan saya ini kan tim manajemen sekolah.
Maksud saya itu sebagai pembina OSIS. Jadi saya sering berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan siswa di sekolah. Nah, karena hal itu saya kan jadi sibuk nggih, karena belakangan banyak sekali kegiatan siswa gitu. Karena kesibukan itu, akhirnya saya sering meninggalkan kursus bahasa Inggris itu. Nah, di situ ketika di ruang guru banyak orang, guru senior ini menyindir saya, menyampaikan bahwa pokoknya intinya itu gini, oh ya mesti kalau yang tua-tua nggak boleh izin, harus masuk. Coba kalau yang muda, memang yang pinter-pinter itu yang muda. Kalau yang muda itu pasti pinter. Beda dengan yang tua-tua itu nggak bisa apa-apa. Nah gitu. Tapi sambil melirik ke saya, Bu. Ngomong gitu itu sambil ngelirik ke saya. Jadinya kan saya ngerasa tersindir gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Lalu menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Ya memang sih, Bu. Apa guru senior itu tidak sepenuhnya salah bicara seperti itu. Karena saya pun juga merasa saya sering tidak menghadiri kegiatan itu. Nah, sempat juga setelah bicara seperti itu, guru senior itu juga menambahkan bahwa kalau manajemen aja boleh seenaknya tidak masuk, beda dengan orang-orang yang tidak manajemen, kayak gitu loh. Intinya manajemen itu spesial kayak gitu, Bu. Nah, saya kan juga merasa, mau saya juga manajemen, dan liriknya ke saya, oh ini berarti saya yang di sini. Ya memang ada benarnya juga sih Bu yang disampaikan, karena selama ini saya pun merasa saya juga sering meninggalkan kelas dibandingkan guru tersebut gitu. Nah, oke, oke, Bu Ivan. Terus kenapa Ibu tidak ikut kegiatan pelatihan bahasa Inggris itu, Bu? Karena katanya diwajibkan untuk keseluruhan, nggih. Okay. Ya itu Bu, karena memang saya tidak bisa mengikuti itu, hari-harinya itu bertepatan dengan jamnya itu bertepatan dengan anak-anak latihan upacara. Karena saya juga menunggu anak-anak untuk berlatih upacara. Kan di sekolah saya upacara itu bergilir ya Bu ya petugasnya. Jadi kan harus dilatih dulu gitu. Kecuali kalau petugas upacaranya tetap, kan mereka sudah bisa. Nah ini bergilir. Jadi saya merasa punya tanggung jawab untuk melatih anak-anak upacara itu menjadi petugas upacara. Saya tunggu. Kemudian kebetulan kegiatannya itu di hari Sabtu gitu. Nah, hari Sabtu itu kan selain petugas upacara, sering saya melakukan seperti rapat OSIS dan lain sebagainya itu di hari Sabtu gitu. Jadi ya saya tidak bisa meninggalkan anak-anak. Baik, Bu Ivon. Jadi menurut Bu Ivon, kira-kira arah pembicaraan kita itu tujuannya untuk apa, nggih, Bu? Eh, Tujuannya kita bicara ini Bu, saya tuh ingin mendapatkan solusi yang tepat gitu Bu, agar saya tidak disindir lagi oleh guru senior dan saya itu bisa seimbang gitu Bu. Saya tetap bisa melakukan tugas saya sebagai pembina OSIS dengan anak-anak dan saya juga bisa mengikuti kegiatan sekolah itu tadi. Baik, Bu. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu selama ini? Nah, yang menjadi hambatan saya itu gini Bu. Di awal itu kepala sekolah sudah menuntut saya untuk uh, full konsen sebagai pembina OSIS karena saya juga membantu kesiswaan. Nah, sedangkan kegiatan siswa itu sangat banyak sekali, jadi saya komitmen dengan tugas sekolah yang diberikan kepala sekolah. Saya berusaha bertanggung jawab dengan posisi saya di sekolah. Gitu. Tapi di sisi lain, memang kegiatan kursus bahasa Inggris ini juga sangat penting, Bu. Terlebih sebentar lagi kan
ketika Bapak Ibu guru sudah siap, sekolah kami itu akan melakukan full bahasa Inggris gitu loh, ada full bahasa Inggris. Nah, sedangkan kalau saya tidak mengikuti khusus bahasa Inggris kan ya pasti saya kesulitan ya Bu ya, dan itu menghambat teman-teman juga karena kegiatan itu baru bisa dilakukan, program itu bisa dilakukan ketika semua Bapak Ibu guru sudah menguasai bahasa Inggris. Baik, Bu Ivon. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Apakah prioritas utama Ibu dalam hal ini mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau melakukan pembinaan setiap Sabtu, Ibu? Sebenarnya ini kedua hal ini tuh sama pentingnya ya Bu ya. Dan kalau saya pikir-pikir, sebenarnya itu hanya tentang bagaimana saya bisa membagi waktu gitu agar dua hal ini tidak berbenturan dan saya bisa melakukan keduanya. Oke, kira-kira Bu Ivon ya, kalau seperti itu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut, Ibu? Uh, Kalau di pikiran saya itu saya akan menemui beberapa bapak ibu guru atau mungkin ketika di ruang guru gitu ya bersama-sama saya coba untuk berbicara dengan bapak ibu guru alasan saya kenapa tidak pernah masuk kegiatan itu, setidaknya mereka tahu situasi saya gitu. Maksudnya saya itu tidak hadir bukan karena saya manajemen, saya dispesialkan, bisa seenaknya tidak masuk, tidak. Karena saya memang ada kegiatan. Kemudian untuk selanjutnya karena kalau jadwal kursus bahasa Inggris ini diganti harinya kan kemungkinan sulit ya Bung karena berhubungan dengan banyak orang sudah kesepakatan. Jadi mungkin saya coba alihkan untuk yang kegiatan dengan anak-anak OSIS ini mungkin saya alihkan di hari lain dan saya coba bicarakan dengan anak-anak juga. Sehingga saya bisa melakukan dua hal ini bisa saya lakukan semuanya gitu, bisa saya hadiri, tidak berbenturan. Itu bagus sekali Bu Ivon solusinya. Dari solusi itu kira-kira tindak lanjut Ibu itu akan seperti apa setelah membicarakan ini dengan saya, Bu Ivon? Yang jelas itu tadi, saya akan segera berkumpul dengan anak-anak OSIS dulu, Bu. Saya akan membahas bagaimana jika kegiatan latihan upacaranya tidak hanya kita lakukan di hari Sabtu, gitu. Mungkin ada 2 hari di 1 minggu, di mana yang 1 hari nanti saya yang menunggui, 1 hari berikutnya hanya anak-anak yang melatih, gitu. Kemudian juga saya akan menyampaikan ke anak-anak bahwa di hari Sabtu saya ada giat bersama Bapak Ibu guru, sehingga mereka juga tahu situasi saya. Lalu ketika rapat OSIS pun saya juga akan mencari hari di mana tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah. Dan yang kedua, saya pastinya akan segera gerilya ke ruang guru, berbicara dengan teman-teman di ruang guru, situasi saya, dan saya akan menunjukkan ke teman-teman bahwa saya bisa lebih rajin lagi dan tidak mengecewakan mereka. Sehingga tidak ada iri dengki di antara kita gitu. Itu bagus, bagus sekali Bu Ivon. Memang harus seperti itu. Kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Ibu hadapi itu memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi dengan memanajemen waktu dengan baik dan mampu mengungkapkan permasalahan yang Ibu rasakan dengan Bapak Ibu guru, dengan anak OSIS, maka insya Allah mereka semua akan memahami dan akan berusaha membuat sedikit catatan dan mencari solusi seperti itu Bu Ivan. Mereka akan lebih memahami Ibu. Oke. Terima kasih Bu Bunga
saya merasa ketika kita ngobrol seperti ini Bu Bunga jadi kayak, oh ternyata yang saya hadapi itu simpel banget gitu loh solusinya. Kenapa kemarin-kemarin saya sampai mikir gitu, hanya dapat omongan, satu omongan dari senior sudah membuat saya seperti, oh saya kayak nggak berhasil ini, padahal saya melakukan hal yang menurut saya melakukan hal yang baik, tapi saya mendapatkan hal negatif gitu di belakangnya gitu, tidak ada dukungan. Setelah saya ngobrol dengan Bu Bunga, menurut saya jadi ada hal baru di pemikiran saya gitu bahwa saya bisa lebih lebih enjoy dalam menghadapi ini gitu Bu Bunga. Terima kasih Bu Bunga nggih. Baik, saya yakin jenengan itu guru yang hebat, jenengan pasti bisa. Semangat ya Bu Ivon, semangat. Semoga Sama-sama Bu Bunga. dilancarkan semuanya. Oke, Nggih, terima terima kasih. kasih Bu Mungkin Ivon. Mungkin itu saja Bu Bunga yang dapat saya ceritakan ke Bu Bunga. Nanti ketika saya sudah selesai melakukan rencana itu, nanti kita bertemu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik, saya tidak sabar mendengar curhatan Ibu lagi ya. Semangat, semoga lancar kerjanya, semuanya sehat selalu. Nggih, terima kasih Bu Bunga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ivon. Salam Bu.